Ibu memiliki pengaruh yang sangat kuat bagi anak-anaknya. Tentu saja itu bisa bicara pengaruh yang baik maupun pengaruh yang jahat, pengaruh positif maupun negatif. Berbahagialah jika kita memiliki seorang ibu yang memberi pengaruh yang positif, yang baik kepada kita, anak-anaknya. Kita bisa bertumbuh dengan baik sebagai pribadi-pribadi yang berkualitas, yang positif. Tetapi sungguh celaka jika seorang ibu memberikan pengaruh buruk kepada anaknya. Tetapi apakah tidak ada harapan lagi? Di dalam Tuhan selalu ada harapan. Pemulihan itu pasti Tuhan akan kerjakan kalau kita datang kepadanya. Salam, God Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Rise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih, lesu, berbeban berat karena masalahnya begitu berat dan belum selesai sampai saat ini. Apapun keadaanmu, jangan pernah menyerah sebab Tuhan mengundang kita semua setiap hari untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Mari kita responi undangan Tuhan ini dengan iman kita datang di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena anugerah-Mu begitu luar biasa. Setiap hari kami menghadapi pergumulan dan permasalahan. Setiap hari juga Tuhan mengundang kami untuk memberi kami kelegaan. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan, dengan semua permasalahan yang sedang kami hadapi. Karena kami sangat percaya janji-Mu ya dan amin. Tuhan berikan kami kelegaan, berikan kami ketenangan, damai sejahtera. Berikan kami kekuatan untuk menanggung segala perkara. Bahkan kami sangat percaya Tuhan akan membuka jalan keluar yang terbaik. Sehingga masalah kami akan selesai satu persatu. Nama-Mu dipuji dimuliakan lewat masalah yang sedang kami hadapi. Bapa, saat ini kami siap mendengar firman-Mu. Mari Engkau berbicara kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu memiliki pengaruh yang sangat kuat bagi anak-anaknya. Tentu saja itu bisa bicara pengaruh yang baik maupun pengaruh yang jahat, pengaruh positif maupun negatif. Berbahagialah jika kita memiliki seorang ibu yang memberi pengaruh yang positif, yang baik kepada kita, anak-anaknya. Kita bisa bertumbuh dengan baik sebagai pribadi-pribadi yang berkualitas, yang positif. Tetapi sungguh celaka jika seorang ibu memberikan pengaruh buruk kepada anaknya. Tetapi apakah tidak ada harapan lagi? Di dalam Tuhan selalu ada harapan. Pemulihan itu pasti Tuhan akan kerjakan kalau kita datang kepadanya. Baik saudara, kita akan melihat satu kisah yang memperlihatkan tentang hal ini. 2 Tawarikh pasal 22 ayat 1-9. Perikop ini menceritakan tentang Ahazia yang diangkat sebagai Raja Yehuda menggantikan Yoram. Ayahnya ini orang yang jahat di mata Tuhan yang meninggal akibat penyakit usus yang parah. Kita bisa melihat data itu dari 2 Tawarikh pasal 21 ayat 18. Ahazia merupakan anak Yoram satu-satunya yang selamat dari pembunuhan. Sehingga dialah yang diangkat sebagai raja untuk menggantikan ayahnya. Itu tertulis di ayat yang pertama. Sebagaimana Yoram ayahnya, Ahazia pun melakukan segala yang jahat di mata Tuhan. Penulis kitab 2 Tawarikh secara jelas memberitahukan pengaruh buruk ibunya yang sangat kuat. Kita baca ayat 3. Ibunya menasehatinya untuk melakukan hal yang jahat. Ini mengerikan sekali. Seorang ibu
memberi nasihat kepada anaknya untuk lakukan hal-hal yang jahat. Bahkan sesuatu yang sangat jahat di mata Tuhan, tidak hanya kepada sesamanya. Dan karena keluarga besar Ahab ini, yaitu para saudara ibunya, dibiarkan menjadi penasehatnya yang mencelakakan. Mari kita baca lagi ayat yang keempat secara lengkap ini. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab. Sebab sesudah ayahnya mati, mereka menjadi penasihat-penasihat yang mencelakakan. Tidak hanya ibunya, kerabatnya itu memberi nasihat yang mencelakakan Ahazia. Saudara-saudara, memang benar ya, siapa yang jadi penasihat kita, itu akan mengarahkan hidup kita jadi apa. Sangat benar sekali apa yang ditulis Daud di Mazmur pasal 1. Berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang fasik. Penasehat itu akan menentukan bagaimana kita memimpin, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita membuat keputusan atau pilihan dalam hidup ini. Kalau kita mendapat nasihat yang salah, kalau kita memilih penasehat yang salah, kita bisa tersesat, kita bisa terjerumus, dan mengakibatkan hidup kita diperhadapkan dengan banyak situasi yang buruk, dan itu membawa penderitaan dalam hidup kita. Ahazia telah salah mempercayai orang-orang menjadi penasehatnya, sekalipun mereka adalah ibu dan orang-orang dekatnya. Pengaruh yang mereka berikan bukanlah pengaruh yang baik. Hal itu menjerumuskan Ahazia pada situasi di mana dia akhirnya dimurkai oleh Tuhan akibat perbuatan-perbuatan yang jahat itu. Ahazia menemui kematian di tangan seorang yang bernama Yehu. Ayat 7 kita baca. Telah ditentukan Allah bahwa Ahazia akan menemui ajalnya pada waktu ia mengunjungi Yoram. Maka ketika Ahazia datang, pergilah ia bersama-sama dengan Yoram mendapatkan Yehu, cucu Nimsi yang telah diurapi Tuhan, supaya dialah yang melenyapkan keluarga Ahab. Akhir hidup yang tragis karena dia mendengar dan mengikuti nasihat-nasihat yang mencelakakan, termasuk nasihat ibunya sendiri. Seorang ibu yang bijaksana itu seharusnya memberi nasihat, memberi dorongan semangat, memberi teladan bagaimana anaknya bisa mengambil sikap yang benar ketika suaminya, ayah dari anaknya tersebut sudah meninggal. Bukannya justru memberi nasihat yang jahat, memberi contoh perilaku yang jahat. Seorang ibu yang bijaksana akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi anaknya dari pengaruh buruk dunia ini, termasuk pengaruh buruk ayahnya kalau memang ayahnya punya perilaku yang sangat buruk. Seorang ibu berharap betul anaknya tidak terpengaruh perilaku buruk ayahnya, perilaku buruk lingkungannya. Itu hati ibu yang bijaksana dan sungguh-sungguh mencintai anaknya. Tetapi sungguh tragis dalam hidup Ahazia, karena ibunya justru menjadi penasehat yang sangat jahat yang mencelakakan hidupnya. Ahazia melakukan segala hal yang jahat di mata Tuhan karena ibunya tidak melarang, ibunya tidak memberi peringatan, tetapi justru ibunya mendorong dia untuk berperilaku jahat seperti ayahnya. Ini kisah yang sangat tragis untuk orang yang begitu diberkati Tuhan dan dipercayai Tuhan dengan kedudukan yang luar biasa. Kisah ini menjadi peringatan keras bagi para ibu untuk sungguh-sungguh melindungi anaknya
dengan memberinya nasihat-nasihat yang bijaksana, yang selaras dengan kehendak Allah. Bersyukurlah jika suami Anda seorang pria yang takut akan Tuhan. Tetapi jika ternyata suami Anda orang yang tidak takut akan Tuhan, perilakunya buruk, bukan jadi alasan Anda membiarkan sebagai seorang ibu, membiarkan anakmu akhirnya ikut perilaku jahat dan buruk dari ayahnya. Sebagai seorang ibu berarti Anda memiliki dua tanggung jawab besar sekaligus. Yang pertama, mendoakan pertobatan suami Anda agar dia bisa jadi suami, jadi kepala keluarga, jadi ayah bagi anak-anakmu, menjadi suami yang baik, menjadi suami yang bertanggung jawab, menjadi suami yang takut akan Tuhan. Dan yang kedua, sebagai seorang ibu, ambil tanggung jawabmu untuk melindungi anak-anakmu tidak terpengaruh dengan hal jahat, baik dari ayahnya yang perilakunya buruk atau dari lingkungan, dari dunia ini. Doa-doamu menjadi bagian penting yang memberi perlindungan rohani bagi anak-anak untuk tidak dipengaruhi hal-hal yang jahat dari dunia ini. Hati seorang ibu harusnya seperti itu. Mari kita refleksikan kebenaran firman Allah ini dalam kehidupan kita secara pribadi. Jika saat ini saudara memang seorang ibu, seorang perempuan yang dipercaya Tuhan memiliki anak, sebagai seorang ibu, Tuhan ingin hidupmu memberi pengaruh baik kepada anak-anakmu. Ini merupakan tanggung jawab besar. Tetapi percayalah, tanggung jawab ini sangat mulia dan saudara bisa melakukannya. Karena kalau Tuhan mempercayakan sesuatu yang begitu penting, tidak mungkin Tuhan melepaskan kita. Tuhan pasti melengkapi kita dengan segala sesuatu yang baik agar kita bisa mengerjakan tanggung jawab kita. Beri nasihat, beri dorongan, arahan, ajaran, keteladanan yang baik sebagai seorang ibu. Supaya anak laki-lakimu, anak perempuanmu akhirnya ada di jalan yang benar, yaitu jalannya Tuhan. Lakukan sungguh-sungguh dalam keterbatasanmu. Doakan anakmu setiap hari supaya jalan mereka dituntun oleh Roh Kudus, agar mereka dilindungi oleh Tuhan, agar mereka punya keberanian untuk bersikap, untuk menolak godaan berdosa. Tidak selamanya anak kita bersama dengan kita, tetapi doa kita tetap bisa menyertai mereka. Dalam setiap kesempatan, mari kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk bisa mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, untuk bisa mempraktekkan firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan itu pedoman hidup dalam melakukan segala sesuatu. Jadikan dirimu sendiri menjadi teladan bagi anak-anak untuk mengasihi Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan. Ibu-ibu, jika engkau juga sedang bergumul karena suamimu sungguh-sungguh tidak bertanggung jawab dengan keluarga, jadi teladan yang begitu buruk terhadap anak-anak, tugasmu berarti bertambah dan Tuhan akan menguatkan hatimu. Doakan sungguh-sungguh pertobatan suamimu. Doakan sungguh-sungguh supaya Tuhan memulihkan hidup suamimu. Dia bisa ambil bagian terpenting dalam hidupnya sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sebagai ayah bagi anaknya, supaya dia tidak kehilangan kemuliaan yang Tuhan sudah tetapkan sebagai seorang pria. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bawa pergumulan keluarga kita kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Hamba-Mu berdoa untuk setiap ibu, pergumulan apapun yang sedang mereka hadapi. Mari Bapa, Engkau menjamah, memberi kekuatan, pertolongan. Bagi para ibu yang sedang bergumul dengan
anaknya yang menyimpang dari jalan Tuhan, yang bergumul tentang masa depan anaknya atau karakter anaknya yang buruk karena terpengaruh oleh lingkungan. Bapa, dengarkan jeritan seruan hati para ibu yang mendoakan untuk pemulihan anaknya. Jamah anaknya Bapa, dan pulihkan hidup anaknya agar mereka benar-benar meninggalkan dosa-dosanya, perilaku buruknya, kembali di jalan Tuhan. Bagi para ibu yang sedang bergumul tentang suaminya yang tidak takut akan Tuhan, suaminya yang tidak bertanggung jawab, suaminya yang berperilaku buruk dan itu berdampak pada anak-anak, Tuhan juga dengar jeritan hati para ibu untuk pertobatan, untuk pemulihan suaminya. Tuhan jamah suaminya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga suaminya hatinya menjadi lembut, hatinya terbuka, Roh Kudus memperbaharui dan memulihkan. Dia bertobat meninggalkan jalan-jalannya yang berdosa, dan kiranya Engkau yang merubah untuk menjadi pribadi yang baru. Para suami bisa menjadi kepala keluarga yang baik, yang bertanggung jawab. Jadi suami yang sungguh-sungguh mengasihi istrinya dan jadi ayah yang bisa mendidik anak-anaknya di jalan Tuhan. Kiranya nama-Mu dipuji, dimuliakan dalam setiap rumah tangga anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semua. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara, kita akan berpisah. Sebelumnya mari kita perkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya untuk saudara semua, malam hari ini saudara sungguh-sungguh boleh mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku